Bab 3 Manajemen Bandwidth. Nama kelompok Jessica Mahayani, Yonatan Girsang. Quality of Service atau QoS. Quality of Service atau QoS adalah sebuah arsitektur end-to-end pada suatu jaringan yang memiliki kemampuan menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. Bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan, tergantung dari teknologi media atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewatkan data. Meski memiliki satuan ukuran yang sama seperti bit rate atau kecepatan transfer data, yaitu ukuran bit per second atau bps. Contohnya teknologi modem yang hanya mampu menyediakan besaran bandwidth 56 kbps. Tentu akan berbeda dengan penerapan infrastruktur jaringan dengan syarat optik yang mampu mendukung bandwidth hingga ukuran Gbps. Jenis service yang tersedia pada jaringan berbasis TCP atau IP. 1. Normal user data. 2. Network management. 3. Real time. 4. Streaming application. 5. Critical data application. 6. Network security management. 7. Network control traffic. 8. DOS front service. 9. Scavenger. Adapun faktor-faktor untuk mengatasi delay dan jitter. A. Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. B. Delay variation adalah jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu berbeda-beda. C. Paket loss adalah keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan. Paket rerouting adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai, tetapi tidak berurutan akibat pengaturan queue yang kurang baik. E. Average rate dan port size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. F. Desynchronizing TCP session adalah komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. 2. Komponen pendukung QoS. 1. Queuing. 2. Signaling. 3. Classification. 4. Marking. 5. Admission control. 6. Congestion control. 7. Traffic shaping. 8. Integrate and differentiate service. 9. QoS policy. Kemudian B. Queue. Queue merupakan buffer atau antrean yang akan memengaruhi kinerja jaringan yang perlu diatur sesuai kebutuhan. 1. Ingress atau inbound. Queue berfungsi menyimpan paket data secara temporary sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch yang kemudian diproses dan dilewatkan menuju interface yang akan melewatkan data tersebut ke jaringan. 2. Outgress atau outbound queue berperan menyimpan sementara setiap paket sebelum dilewatkan pada interface menuju jaringan. Adapun beberapa faktor penyebab congestion. 1. Trafik data di sisi input interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam menghandle dan menyelesaikan proses. 2. Perbedaan support kecepatan pada input interface yang lebih baik dibandingkan output interface. 3. Keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface. 1. Queue berdasarkan konfigurasinya pada perangkat, yaitu software queue merupakan metode konfigurasi queue yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware, misalnya instalasi Mikrotik OS pada komputer. Hardware queue sangat dipengaruhi oleh spesifikasi interface yang digunakan. Jika hardware queue berukuran kecil, akan muncul masalah latensi pada pengiriman paket. 2. Metode queue. 1. FIFO atau first in first out adalah jenis queue paling sederhana dengan setiap paket yang memasuki pertama kali akan keluar lebih dulu. 2. Priority queuing merupakan mekanisme pengelompokan paket berdasarkan level prioritas pada setiap paket yang akan dilewatkan. 3. CPQ atau Class Based Queuing merupakan perbaikan dari metode priority queuing.
CPI juga akan memproses paket yang memiliki prioritas rendah dengan cara akan mengacaknya menggunakan algoritma round-robin. Yang keempat, firewalling kekurangan pada CPI diperbaiki dengan dikembangkan firewalling. Juga menerapkan pemisahan jenis traffic data dengan melihat aliran paket data berdasarkan informasi port number yang dijalankan dan IP address. 5. RAD atau Random Early Drop adalah mencegah timbulnya kondisi congestion dengan cara mengatur dan mengendalikan ukuran setiap queue yang dibentuk. 6. SVI atau Stochastic Fairness Queuing menggunakan kombinasi mekanisme classification untuk dibagi menjadi beberapa subqueue, memanfaatkan algoritma hasting dan teknik FIFO dalam memproses subqueue tersebut. 7. HTB atau Hierarchical Token Bucket merupakan metode queue yang paling diterapkan dalam router, khususnya Mikrotik OS dalam menangani masalah pengaturan manajemen bandwidth. C. Simple Queue dan Queue Tree. Simple Queuing merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. Queue Tree merupakan limit bandwidth yang kompleks yang mana pelimitan dapat dikelompokkan berdasarkan protokol, port atau kelompokan alamat IP. Queue Tree menyediakan fitur queue yang lebih kompleks mulai dari tingkat prioritas, classification paket, hingga berdasarkan user dan group tertentu. HTB atau Hierarchical Token Bucket. HTB merupakan salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierarki. Metode queue terdapat dua jenis, yaitu 1. Rate Equalizing atau scheduler. Tipe ini mempunyai metode queue antara lain: A. HTB atau Hierarchical Token Bucket, B. PCI atau Per Connection Queuing. 2. Rate Limiting atau Shaper memiliki metode antara lain: A. FIFO dengan beberapa jenis kandungan informasi seperti bytes FIFO, B. SVI atau Stochastic Fairness Queuing, C. RAD atau Random Early Detection. HTB memiliki 4 tipe interface yang akan dilewati oleh paket sebagai berikut. 1. Global In merupakan virtual interface pada HTB yang akan menerapkan queue pada setiap paket data yang diterima oleh router sebelum menerima perlakuan filtering. 2. Global Out adalah interface HTB yang memperlakukan queue pada setiap paket data yang ditransmisikan setelah melewati proses filtering. 3. Global Total adalah interface HTB yang bekerja secara virtual dengan melakukan manajemen bandwidth yang terhitung sebagai nilai akumulasi rata-rata antar upload dan download. 4. Outgoing Interface adalah interface HTB yang secara fisik paket yang akan dikirimkan ke jaringan akan melewati interface ini. Pada versi 6 ini, Mikrotik akan melakukan queue melalui 3 interface sebagai berikut. 1. Global adalah jenis virtual interface dalam HTB yang memberlakukan queue pada paket data yang akan keluar router dan telah melewati proses paket filter. 2. Simple Queue adalah interface yang secara khusus diciptakan pada OS versi 6. 3. Outgoing Interfaces memiliki fungsi sama seperti router OS V5, yaitu sebagai interface fisik. Setiap paket data yang keluar akan melalui interface ini. Ada 3 jenis parameter yang harus Anda ketahui dan persiapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Parent adalah parameter yang harus diisi dengan tipe outgoing interface yang akan dilewati oleh data. 2. Paket mark merupakan definisi jenis paket yang telah ditandai agar dikenali oleh proses filter dengan menerapkan pada IP firewall mainly Mikrotik. 3. Max limit merupakan batas kecepatan yang dapat dilalui oleh paket data atau sering dikenal dengan istilah MIR atau Maximum Information Rate. CIR
atau Committed Information Rate adalah parameter yang menentukan kondisi komputer klien dapat menerima besaran minimal alokasi bandwidth tanpa terpengaruh keadaan apapun dengan catatan bahwa alokasi bandwidth masih tersedia. PCI atau Per Connection Queuing. Metode PCI merupakan perbaikan dari mekanisme SFI atau Stochastic Fairness Queuing meski masih memakai teknik pembuatan substem atau subqueue.